Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam Sabtu ini sama-sama kembali kita kumpul dalam majelis ta'alum wa ta'lim, dalam majelis tadzakur tadzkir, dalam majelis ifadah wal istifadah, semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amal, tidak ada arti daripada amal kecuali bergantung daripada niatnya, ya. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita tenaga, Allah tuntun telinga, langkah, diri, jiwa, raga kita ke majelis ini. Sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, alhamdulillah kita pergunakan elektronik kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, setidaknya bisa mengurangi hisabnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, sesuai tema kita sekarang adalah Rasulullah kekasih yang tak pernah lupa umatnya. Nah, ini adalah satu judul yang sangat mutlak, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, tidak ada lagi yang perlu dicari alasannya gitu ya. Kecuali pembahasan kita ini semata-mata ingin menambah rasa yakin kita, ingin menambah rindunya kita, juga cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Masya Allah, Nabi itu adalah sosok manusia yang sangat sempurna dari berbagai macam sisinya. Kalau manusia kita nih sekarang berkelebihan di satu sisi, kurang di satu sisi. Kadang berlebihan di sisi yang lain, kurang di sisi yang lain juga. Ya. Karena tidak ada manusia satupun yang terlahir dalam keadaan sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Masya Allah teman-teman, tiap hari antum baca Maulid Nabi, gimana sih rasanya ulang tahun kita ingin dirayain, ulang tahun kita ingin diucapin, ulang tahun kita ingin ada yang ingat sekalipun kita bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi seneng aja kalau ada yang ingat ulang tahun kita kapan, ada yang ingat ucapin selamat ulang tahun, happy birthday gitu ya. Seneng aja sekalipun kita bukan orang yang sepengaruh itu dalam berkembangnya agama Islam. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yang telah membawa kita dari keadaan gelap gulita menjadi keadaan yang terang menerang gitu. Karena Nabi datang membawa ilmu, sedangkan kaidahnya laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu, maka orang-orang akan seperti hewan ternak. Dan yang membawa ilmu tersebut adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya beliau datang tidak membawa ilmu, seandainya beliau tidak menyampaikan ilmunya kepada kita, niscaya kita tidak ada bedanya dengan hewan-hewan. Gak ada bedanya, kayak kucing bisa maling kapanpun, cicak bisa buang air kapanpun, ya kan? Kambing bisa makan rumput tetangganya, kucing bisa dengan pasangannya di depan umum. Nah, itu kenapa mereka tidak malu? Karena tidak punya ilmu. Kenapa tidak punya ilmu? Karena tidak ada akal. Nah, manusia ini kelebihannya Allah kasih akal. Cuman ilmunya harus digali, harus ditimba.
tempatnya udah ada, cuman airnya belum diisi gitu. Airnya udah ada, cuman belum bisa kita minum gitu. Nah, jadi semuanya dengan proses, ya. Maka Nabi Muhammad SAW datang membawa ilmu supaya mengganti kebiasaan kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih sopan, yang lebih baik, yang lebih teratur. Karena kebanyakan orang-orang nonis juga lihat agama Islam itu kayak Masya Allah ya gitu ya, bersih, kalau mau ibadahnya wudhu dulu gitu kan. Seandainya semua orang Islam mengikuti aturan Nabi dari tidur sampai tidur lagi, dari tidur sampai tidur lagi, niscaya angka keislaman di muka bumi ini banyak gitu. Karena semua akan terpukau dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka sebagaimana pembahasan kita sekarang, Nabi adalah kekasih yang tidak pernah lupa pada umatnya. Bagaimana tidak? Nabi itu hidupnya cuma 63 tahun. Ya. Hidupnya cuma sebentar. Hidupnya enggak sepanjangnya umat Nabi Musa, enggak. Hidupnya cuma 63 tahun. Tapi dari umur tersebut, Nabi Muhammad SAW menyimpan jejak yang sangat panjang gitu ya. Sehingga sampai di kita kasih sayangnya Nabi. Sampai kerasa di kita bagaimana kasih sayangnya Nabi, sekalipun kita belum pernah ketemu Nabi. Kalau nggak sayang sama Nabi, kayaknya nggak mungkin deh. Kita kumpul di majelis ini, baca maulid tiap hari, kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, berarti datangnya Nabi membawa kasih sayang itu masih ada sampai sekarang. Kasih sayangnya Nabi, sekalipun Nabinya sudah tidak ada gitu. Seperti satu kisah Nabi SAW pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Sayyidina Nabi Muhammad SAW bilang, Ana mushtaqun bi ikhwani. Aku kangen banget pada saudaraku. Nabi bilang, Ana mushtaqun bi ikhwani. Aku kangen banget sama saudaraku. Sahabat pada aneh gitu. Sahabat pada aneh. Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk. Bukankah kami adalah saudaramu? Lalu apa yang kau kangenin? Aku di depan kamu gitu kan. Kata Nabi apa? Bal antum ashabi. Tapi engkau bukan sahabat, bukan saudaraku, tapi engkau adalah kekasihku. Kau adalah sahabatku gitu ya. Bal antum ashabi. Ikhwani, siapa saudaranya Nabi? Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ya. Saudaraku adalah yang belum pernah bertemu denganku tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah satu konsep yang mana kita harus menaklukkan diri kita supaya bisa menjadi saudaranya Nabi Muhammad gitu. Siapa tadi saudara Nabi Muhammad? Saudaraku adalah yang beriman kepadaku tapi belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad gitu. Alhamdulillah kita diberikan iman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan iman itulah kita selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai keluar dalam lisannya, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku kangen banget saudaraku. Sedangkan menurut bahasa, kedekatan derajat sahabat dan saudara itu lebih dekat derajat saudara gitu. Maka Nabi SAW menganggap kita spesial. Tapi jangan kita menganggap diri lebih spesial daripada para sahabat. Enggak. Para sahabat spesialnya sudah ma'ruf karena hidup bersama Nabi. Tapi kita spesialnya spesial banget. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan Nabi, tapi sudah beriman gitu. Sebenarnya banyak di Al-Quran ya, lafaz asatirul awalin ya. Asatirul awal itu banyak di surat An-Nazi'at. Yang sebagainya banyak. Kenapa asatirul awalin disebutkan? Asatirul awalin adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak imani kisah-kisah Nabi, memang itu hanya dongeng. Iya. Cuman sebagian kisah itu dongeng yang bisa dijadikan pelajaran gitu. Yang bisa kita petik pelajarannya. Nah, maka kata orang Yahudi, Nabi Muhammad itu cuma bawa cerita doang. Asatirul awalin, cerita-cerita orang terdahulu gitu kan. Padahal Nabi Muhammad SAW membawa cerita yang di sananya ada poin kebaikan untuk kita gitu ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling gibah. Wala tamshi fil ardi marha, jangan datang atau jalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Banyak larangan Nabi kepada kita dan banyak juga perintah Nabi kepada kita.
Supaya apa? Itu menunjukkan bahwa Nabi sayang sama kita, sehingga Nabi tidak akan meninggalkan sisa umurnya tanpa memberikan wasiat kepada umatnya. Nabi meninggal nggak punya warisan, tapi al-anbiya warasatul al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisnya atau ahli warisnya para nabi. Jadi Nabi pergi tidak meninggalkan harta dinar wal dirham, tapi Nabi pergi meninggalkan ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut Nabi Muhammad SAW menyalurkan cintanya, menyalurkan rindunya kepada kita selaku umatnya. Ya, maka saya ulangin lagi, kedekatan kita dengan para sahabat itu menurut lafadznya lebih dekat kita, itu. Tapi menurut zahirnya, yang nampaknya, yang terlihatnya, jelas lebih besar pahalanya orang tua, gitu. Orang tua di kalangan sahabat-sahabatnya, gitu. Ya, seperti Abu Bakar, Abu Hurairah, gitu ya. Itu besar pahalanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kita bagaimana? Ya kita besar juga, kita istimewa. Karena kita belum pernah ketemu Nabi tapi beriman, gitu ya. Oh, Masya Allah ya, kalau kita lihat di apa namanya, di Maulid Sayyidil Habib itu ada fahuwa wa inja al akhir muqaddamun yamshuna tahta liwa iman nadana. Fahuwa wa inja al akhiru, Nabi meskipun Nabi yang terakhir, inja al fahuwa wa inja al akhiru muqaddamun, maka Nabi akan terdepan meskipun Nabi adalah Nabi terakhir, gitu ya. Tapi Nabi akan menjadi Nabi yang paling spesial. Yamshuna tahta liwa iman nadana, akan berdiri, akan berjalan di bawah naungan Nabi orang yang beriman kepada Nabi. Ya umat al-Islam, awalu syafi'in. Wahai umat Islam, ya kan? Awalu syafi'in wa musyafa'in. Nabi adalah orang pertama yang mempunyai golden syafaat kepada umatnya, gitu. Maka sebagaimana yang sering kita dengar tuh ceritanya, bahwa nanti pada akhir pada padang mahsyar itu kita semua berlari-lari mencari syafaat. Pertamanya kita datang kepada Nabi Adam, gitu ya, misalkan. Nabi Adam minta syafaat. Gerombolan tuh minta syafaat. Kata Nabi Adam, gak bisa. Aku gak bisa ngasih syafaat. Tuh minta ke Nabi Yunus. Lari kita ke Nabi Yunus. Nabi Yunus minta syafaat. Gak bisa. Tuh lari ke Nabi Yusuf. Dilempar terus kita. Sampai akhirnya disuruh ke Nabi yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kata Nabi, ana syafi. Aku adalah orang yang memberikan syafaat. Dan kerennya nih, Nabi tidak akan masuk surga dulu kecuali Nabi sudah memastikan para umatnya masuk ke surga. Itu. Bahkan ada sebagian umat itu yang Nabi tunggu sendiri di pintu surganya. Nabi yang nunggunya, gitu. Ya, Insya Allah. Lalu kalau kita tidak rindu sama Nabi, bagaimana kita membalas kerinduan Nabi sama kita? Gitu kan? Bagaimana membalasnya? Gak ada yang bisa membalasnya kecuali kita balas dengan kasih sayang yang lebih. Kita balas dengan kerinduan yang lebih, gitu. Ada satu kisah lagi. Dahulu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi pulang dari peperangan dalam keadaan wajahnya sumringah karena peperangan itu dimenangkan oleh agama Islam, umat Islam. Nah, di perjalanan tersebut Nabi berseri-seri, lalu Sayyidatuna Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku." Sayyidatuna Aisyah minta didoakan. Kata Nabi SAW, Allahumma firlaha, ya Allah ampunilah Sayyidah Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, semua dosa yang telah dilalui atau dosa yang belum dilalui. Wa ma a'lanat wa ma asarrat, yang dikerjakan secara terang-terangan, yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Sayyidatuna Aisyah, betapa bahagianya Sayyidatuna Aisyah karena mendapat doa Nabi yang ibaratnya mah ini doa udah paripurna lah, gitu ya. Doa paling top, gitu ya. Karena dapat gelar maghfur, dapat gelar diampuni, gitu ya. Nah, ini udah gelar paling enak lah ya, paling tenang hidupnya kalau udah dapat doa Nabi. Lalu kata Nabi, "Wahai Aisyah, kamu bahagia?" Iya, gitu kan. Karena bagaimana enggak dikasih doa, gitu, bahagia. Kata Nabi,
sesungguhnya aku doa kayak gitu untuk umatku setiap selesai sholat. Istrinya didoain sekali. Kita didoakan sama Nabi setiap selesai sholat. Bayangin. Gimana nggak terbang kita jadi umat Nabi? Ya kan? Didoain sama Nabi setiap, dan doa Nabi tidak akan pernah tertolak. Gitu. Ya. Doa Nabi tidak akan pernah tertolak. Maka luar biasa teman-teman. Apa yang kita balas sama Nabi itu nggak akan setimpal dengan apa yang udah Nabi kasih sama kita. Doanya Nabi, kasih sayangnya Nabi, perhatiannya Nabi, kecintaannya Nabi, rindunya Nabi. Lah kita apa? Banyak banget di antara kita ini, ataupun saya mutakalim sendiri, nggak sadar diri teman-teman. Ya, nggak sadar diri, terlalu terbuai dengan kenikmatan dunia, sehingga nggak nyambung gitu, nggak ngebales rindunya Nabi gitu ya, nggak ngebales rindunya Nabi. Maka teman-temanku sekalian, jangan sampai kita menjadi pribadi yang nggak tahu diri teman-teman. Kita juga kan kalau cinta sama seseorang pengen dibales, ya kan, pengen dibales cintanya, apalagi Nabi ya. Sebentar, mohon izin sebentar ya. Fan ya, Fan sedikit ada yang tadi penting, insya Allah. Ya begitu ya teman-temanku sekalian ya. Maka Masya Allah, Rasulullah kekasih yang tak pernah lupa umatnya, itu sangat benar. Ya. Maka kalau saya lagi merenung, kalau saya lagi baca sholawat gitu ya, suka ingat aja, apa sih yang udah kita kasih sama Nabi itu gitu. Apa sih yang udah kita persembahkan, apa gitu. Sedangkan perjuangan Nabi ikut peperangan, perjuangan Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, perjuangan Nabi dakwah terang-terangan, perjuangan Nabi sholat dilemparin kotoran, perjuangan Nabi infak hartanya habis tulang berulangnya untuk agama. Untuk siapa? Untuk kita. Karena kita pun kalau pergi jauh, bekalnya harus banyak. Dan Nabi tahu umatnya bakal panjang kehidupan setelah Nabi wafat. Jadi Nabi ngasih bekal banyak untuk kita. Ya, hadisnya banyak, kalamnya ribuan gitu kan ya. Contoh pekerjaannya ribuan, karena Nabi SAW yuhibbu tayamun fikuli umurihi, Nabi suka melaksanakan segala sesuatu dari segi kanan. Nah itu adalah spill satu kode supaya kita menjadi apa yang Nabi suka juga. Nabi suka semangka, kita jangan gak suka, kita suka juga lah, cuman buah ya kan, cuman buah, maksudnya tuh nggak ada ruginya gitu. Atau misalkan Nabi sukanya zikir di semua keadaannya, kita ikutin bagaimanapun keadaan kita gitu ya teman-teman. Nah maka kadang saya juga suka gini, mikir nanti di hari kiamat nanti Nabi kenal nggak ya sama kita. Karena kan Nabi itu nanti diemnya kan di pintu-pintu surga gitu ya, di pintu surga nunggu umatnya. Yang Nabi tahu umatnya, Nabi tunggu. Tapi gimana kalau kita nggak dikenalin Nabi, taunya Nabi masuk surga duluan, naudzubillah. Naudzubillah. Tapi saya selalu mikir ke sana. Nabi itu nanti di hari kiamat orang yang paling sibuk. Kalau ada umatnya di neraka, Nabi minta syafaat. Ada kan di di
qasidah Nabi juga kan, apa tuh, hatta unna darfa wasatu tawakkulis ma'lika walika najibu fakhri kabana. Hatta unna darfa, minta naiklah, wasatu minta Allah akan diberi. Jadi Nabi itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan kepada umatnya. Kata Allah, "Jangan wahai Muhammad, angkat kepalamu. Irfa' wasatu. Angkat kepalamu, minta akan dikasih. Nggak usah begitu," kata Nabi, kata Allah tuh. Saking Allah pun nggak mau Nabi Muhammad begitunya gitu kan. Membela siapa? Membela kita. Membela kita umatnya. Gitu ya. Kita umatnya nggak tahu diri. Kita umatnya yang sering melampaui batas. Kita umatnya yang katanya cinta, tapi banyak tidak mengikuti sunnah Nabi. Dalam dalil akan sunnah, akan nggak wajib, akan nggak dapat dosa. Ya memang nggak dapat dosa. Cuman kita nggak akan sempurna kalau kita tidak mengerjakan sunnah. Duhur, wajib. Iya, wajib. Tapi qobliyahnya mempercantik kewajibannya. Subuh, wajib. Iya. Tapi qobliyahnya mempercantik kesempurnaan itu. Puasa Ramadan wajib. Tapi kalau kita puasa hanya nunggu Ramadan, rugi tubuh kita. Sumu tasihu, puasalah akan sehat. Maka Nabi ajarkan kita puasa Senin, Kamis. Nah, itulah proses, salah satu langkah atau jembatan supaya kita bisa membuktikan cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan bukti tersebut kita bisa membalas cinta yang Nabi kepada kita. Kita bisa membalas rindunya Nabi kepada kita. Ayo teman-teman, kasih waktu kamu sebentar saja untuk mengungkapkan, "Ya Rasulullah, kami rindu. Ya Rasulullah, aku betul-betul kangen banget." Nah, coba luangkan waktumu, menjerit hatimu, ungkapkan kangen dan rindu kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan tahu, beliau pun akan mendengar, gitu kan? Karena cintanya kita sama Nabi Muhammad adalah satu-satunya tangga supaya Allah pun cinta sama kita, gitu. Gak bisa kita amal ibadahnya sempurna, tapi benci sama Nabi Muhammad, Allah pun akan benci, gitu. Ya kan? Allah pun akan benci sama kita kalau kita benci sama Nabi Muhammad. Makanya cintanya kita sama Nabi Muhammad itu akan menjadi perhiasan dari seluruh amal ibadah kita, gitu. Ya teman-teman ya. Nah, maka pesan saya pada kajian kali ini, teman-teman sekalian, saya khususnya untuk perbaharui lagi rasa perasaan kita, gitu ya. Perbaharui lagi keadaan hati kita. Apakah kita sudah cinta belum sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mana beliau adalah seorang kekasih yang tak pernah lupa umatnya, gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, maka ayo setiap event, setiap amalan, setiap kegiatan apapun itulah ya, jangan lupa niatin apa namanya, bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Semua pengorbanan, semua kegiatan, semua amalan, semua ibadah, niatkan itu semua ini adalah hadiah dari kita. Semoga bisa menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, kiranya ada yang mau dibahas lagi atau ada yang mau didiskusikan sambil menyempurnakan waktu yang ada, silahkan untuk ditulis di kolom komentar, atau ada yang mau bicara langsung, kita diskusi, boleh, silahkan. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Syukran katsir, jazakumullah khair Ustazah. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat, atau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Tafadhal.
Alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand kepada Kak Dia. Tafadhol Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali saya bisa bertanya kepada Ustazah. Eh, saya ingin menanyakan, kalau kita kan cinta sama Rasulullah ya, dan kita menyatakan dengan perbuatan, tetapi terkadang kita ini sering eh, namanya tidak bersepakat atau tidak sepemikiran dengan sahabat kita yang sesama sesama umat Rasulullah, dan akhirnya terjadilah perpisahan ya dengan sahabat, mungkin menggibahin di belakang atau mungkin eh, tidak sesuai dengan kacamata kita sehingga terjadi perbedaan. Kemudian akhirnya kita saling berdebat, kemudian akhirnya mungkin marahan gitu ya Ustazah. Itu bagaimana dengan kita mencintai Rasulullah? Apakah itu menjadi sesuatu yang Rasulullah tidak sukai? Mungkin memang tidak disukai, tetapi kita kedekatan dengan Rasulullah nanti di akhirat bagaimana Ustazah? Mohon maaf. Insya Allah. Ini pertanyaan yang sangat mengetuk ya, karena pun namanya manusia hidup bersosial gitu ya, tidak luput dari saling benci kadang, kadang juga saling hasad, kadang juga saling iri gitu ya. Ingat ada sebuah sabda Nabi bilang, la yashaku ahadukum bisyauqa illa ajidu lidzalik atharon, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Nabi pernah bilang, tidaklah ada satu duri yang menusuk di salah satu orang muslim kecuali aku pun merasakan sakitnya gitu. La yashaku ahadukum bisyauqa illa ajidu lidzalika atharan, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita sakit, Nabi pun lebih sakit. Kalau kita galau, Nabi pun merasakan yang sama. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita ada perdebatan dengan teman kita sehingga terjadi perpecahan? Apakah Nabi akan marah? Tentu. Karena Nabi itu tidak suka adanya permusuhan. Jangan la tabaghadu wa la tahasadu, itu kan. Jangan saling benci, jangan saling hasad. Wa khunu ikhwanallah. Dan jadilah kamu saudara-saudaranya Allah Subhanahu wa taala yang salimin, yang sehat, yang selamat. Nah, tergantung posisinya, Kak. Kita yang dizolimi atau kita yang menzolimi. Sekalipun, tapi sebenarnya gini sih. Kalau kita lihat sempurnanya akhlak Nabi, sekalipun Nabi yang terzolimi, Nabi akan memaafkan. Itu kerennya. Beda sama kita. Kita kalau menzolimi puas, kalau terzolimi selasa orang yang paling sakit gitu. Nah, itu bedanya sama kita. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah di hari kiamat berbeda posisi, itu Allah alam. Tapi jelas Nabi tidak suka adanya permusuhan. Apalagi yang disakitinya orang muslim lagi. Apalagi yang disakitinya orang yang termasuk wali Allah. Karena kan dalam hadis man adani waliyan faqad adzantuhu lil harbi gitu kan. Siapa yang memerangi wali-wali Allah, maka itu sudah mengibarkan bendera peperangan sama Allah. Dan kita nggak tahu wali Allah itu siapa. Bisa jadi dia yang ahli maksiat, orang yang Allah cintai. Bisa jadi kita atau dia yang ahli taat, orang yang Allah benci, itu bisa jadi. Selagi status dia masih Islam, selagi dia masih bersyahadat, statusnya masih Islam, jangan kita coba-coba menyakiti hatinya. Bagaimana kalau nggak cocok, perdebatan dan sebagainya, itu pasti ada. Perdebatan pasti ada. Cuman pandai-pandai kita mengontrol keadaan hati, sekalipun kita benci sama orangnya, benci sama sifatnya, jangan sama orangnya. Artinya ketika kita benci sifatnya, kita nggak mau, kita pun ngelakuin hal itu. Tapi orangnya kalau datang gimana, kita bantu nggak? Bantu. Dia minta tolong, dia minta apa, kita bantu. Itu tandanya kita benci sifat, bukan benci orang. Yang bahaya sekarang itu kebanyakan orang yang benci sifat dan orangnya gitu. Ada pencuri, benci sama orangnya, saya pengen ngeludah depan mukanya. Padahal yang kita harus pupuki itu adalah benci sama sifatnya, jangan sama orangnya. Dan itu sulit ya, itu sangat sulit ya. Jadi kakak tadi yang bertanya secara tidak langsung intinya adalah Nabi itu merasakan
apa yang kita rasakan ya. Sakitnya kita dizolimi dan menzolimi, Nabi pun merasakannya. Jadi kita pandai-pandailah mengatur hati kita ya. Jangan biarkan saling benci, saling hasad itu menguasai hati kita, nauzubillah min dzalik, sehingga menjadi kotor. Ketika kotor, apapun yang dimasukin gak akan manfaat karena wadahnya kotor. Sholatnya gak akan manfaat, zakatnya gak bakal manfaat, zikirnya gak ada yang manfaat. Kenapa? Karena wadahnya kotor, hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, diisi apapun juga, saya cuma senyum doang depan orang, ada nilai pahalanya. Kenapa? Karena hatinya bersih, gitu ya. Nah, itu tadi jawabannya secara tidak langsung, semoga bisa dipahami ya. Terus lanjut lagi, ada yang mau dibahas lagi? Ini ada yang raise hand lagi Ustazah. Tafadhol kepada Kak Novi. Bis belum di close bentar ya. Oh, udah. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, mau nanya, melanjutkan yang tadi itu. Nah, terus kan aku ada tuh di kerjaan, temen aku tuh pernah bilang kayak gini Ustazah, kayaknya gini. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin sama orang. Kayak gitu Ustazah, gimana ya kita nanggepin orang-orang yang hatinya tuh, maksudnya tuh negatif mulu sama orang kayak, dan orang-orang kayak gitu tuh ada gitu di sekeliling aku, di kerjaan aku gitu. Maksudnya yang kadang dari omongan dia tuh nggak sadar nyakitin hati orang lain, ngejatuhin mental orang lain gitu Ustazah. Kadang kita pengen bilang kalau bahkan kita berbuat baik itu bukan karena kita ingin dipuji kan, karena kita mengharap ridho Allah dan mengharap syafaat Rasulullah gitu. Tapi kadang gimana ya, kayak ngomong kayak gitu sama orang yang kayak gitu kayak nggak masuk juga ya Ustazah. Jadi gimana caranya kita nenangin hati kita, belajar sabar, kayak bahwa maksudnya nggak usah kita pikirin omongan orang itu gitu Ustazah. Terima kasih Ustazah. Kak Novi, kebetulan tadi beberapa kalamnya di awal kepotongnya, saya tadi terlempar keluar tadi, masuk lagi. Tapi semoga apa yang saya dapat nggak salah ya. Intinya kan bagaimana cara menghadapi orang yang apa tadi, intinya aja Kak Afwan. Kita menghadapi orang yang dia itu kalau misalkan ngomong itu kadang tanpa sadar tuh kayak menyakiti hati orang lain gitu Ustazah. Misalkan kita berbuat baik sama orang, terus dia bilang kayak gini, makanya kamu tuh jangan terlalu baik sama orang, nanti dimanfaatin sama orang kayak gitu. Padahal kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih dari orang itu, enggak sama sekali. Cuma karena emang hati kita, naluri kita menyuruh kita untuk ya kita emang harus berbuat kayak gini dan nggak seharusnya kita berbuat yang kayak gitu. Tapi orang itu kadang suka tanpa sadar menjatuhkan mental kita, menjatuhkan kadang hal-hal yang ingin kita baik gitu. Jadi malahan kita berpikir kayak apa ini gue salah, apa perbuatan gue baik salah gitu Ustazah. Iya, ada juga sih orang yang tipenya kayak gitu ya. Jadi bikin kita dilema ya Kak Novi ya. Kayak ini gimana sih? Bener nggak sih kita kayak gini, kok ada netizen gitu ya. Jadi gini Kak. Kita nih kalau lagi jalan di mobil ya, jalan di mobil atau jalan pakai motor lah, terserah lah. Lihat rumah bagus itu jarang berhenti. Tapi kalau ada rumah yang kebakaran langsung berhenti, sekalipun cuma nengok doang gitu. Ya. Dan seandainya ada makanan enak, jarang kita puji. Tapi kalau makanan keasinan, makan pahit, mentah basi, itu langsung kita kritik gitu ya. Artinya, tabiat manusia itu punya nafsu amarah bisu. Punya nafsu amarah yang buruk, itu tabiat manusia. Tidak terluput dari saya dan semuanya. Semuanya punya tabiat buruk gitu kan. Punya nafsu buruk. Sekalipun kita berbuat baik, akan ada yang mengomentari. Apalagi berbuat buruk. Nah, jadi menyikapinya bagaimana? Menurut saya, orang-orang seperti itu kita jadikan pengingat saja. Kalau seandainya dia bilang gini, mereka mendatang ada butuhnya doang lah, memang butuh. Kalau nggak butuh ngapain datang gitu kan? Kita pun datang ke majelis ini karena butuh, gitu kan?
hakikatnya kita berteman itu memang ada kebutuhan gitu. Setulus-tulusnya cinta karena ada alasan gitu ya, karena ada kebutuhan di dalamnya gitu. Nah maka seandainya ada orang yang bilang kayak gitu, cukup jadi support system kita aja itu mah gitu kan. Tetap kita jadi diri kita sendiri, jangan dilema jadi kita ninggalkan kebaikan, jangan. Ingat ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah oleh Mishtah, kalau nggak salah Mishtah itu, yang mana yang mau fitnahnya itu adalah orang yang dikasih subsidi sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar pas udah tahu bahwa anaknya itu difitnah sama itu fulan, Sayyidina Abu Bakar nggak mau lagi ngebiayain dia. Kata Nabi, jangan. Nah, lakukan aja yang terbaik terus, lakukan aja amal ibadahmu sekalipun sudah disakiti gitu. Lakukan aja. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mencabut omongannya dan masih membiayai orang yang sudah memfitnah anaknya Sayyidatuna Aisyah. Itu namanya hadisul ifki. Ya, cerita yang sangat panjang. Intinya bagaimana kita contoh Sayyidina Abu Bakar dalam menjaga kebaikannya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar tuh paling baik, orang paling baik gitu ya. Jadi kalau Kakak Novi ada orang yang bilang kamu jangan begitu, kamu jangan kebaikan gini nggak apa-apa. Jadilah diri sendiri, karena kadang kalau kita nafsunya udah dibentuk, dia pengen selalu berbuat kebaikan. Tapi kalau nafsunya nggak dibentuk, selalu memakan keburukan gitu ya. Jangan sampai jadi orang yang selalu melihat sisi buruk, seperti tadi rumah kebakaran, pasti dilihat rumah baik nggak dilirik gitu. Karena kalau kita biarin nafsu itu seperti itu, lama-lama dia akan melahap seluruh amal ibadah kita. Maka Kakak Novi, kalau ada orang yang seperti itu, nggak apa-apa, dengerin aja. Bisa jadi dia benar gitu. Bisa jadi kita yang terlalu berlebihan, tapi tidak ada kebaikan dalam berlebihan dan tidak ada berlebihan dalam kebaikan gitu ya. Jadi semuanya tidak boleh berlebihan juga gitu ya. Di bawah di atas jalur yang sewajarnya saja. Berbuat baik itu di jalur yang sewajarnya saja. Jangan sampai kita bantu orang, habis itu kita kekurangan uang. Habis itu kita minta-minta sama orang, nggak ada beresnya begitu. Nggak boleh gitu kan. Kerjakan yang terbaik semampu kita gitu ya. Kanovi. Syukran Ustazah. Oh iya, afwan. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Cukup? Sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan Ustazah. Ya, cukup ya. Alhamdulillah teman-temanku sekalian. Sesi tanya jawab sudah cukup. Kajian yang ringkas juga sudah cukup. Kebetulan juga saya lagi kurang enak gitu ya. Semoga menjadi syifa untuk saya pribadi dan seluruh mustamiin dalam kesempatan sekarang. Semoga Allah terima persembahan amal ibadah kita ini. Semoga bisa menjadi kebaikan untuk kita, lebih taat lagi belajarnya, lebih taat lagi amalannya, lebih sempurna lagi istiqomahnya ya. Semoga hal-hal baik selalu menjumpai kita. Semoga kita dekat dengan ijabahnya doa Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bareng-bareng ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan wa ya qadima ihsan wa ya daima ni'am wa ya katsira wujud wa ya wasi'a wa ya khafiru tilati tasmi ya kaliman ya ajal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala sahabat ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal man fadla wa ansar rabbuna. Doa bidu kariko antalam tazali dzalika ahla ya muyassir kulli asir ya jabir kulli kasir. ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف من نخاف منك ونخاف من نخاف منك وبحق ونخاف منك نجنا مما نخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهدك وأنت تقدنا ورجاؤنا
اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وصحة في الرزق وقبل الشهادتين ومغفرة بعد الموت واغفر عند السابع من عذاب النسوء من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله وسلم على خير المستنى على مدار كلماته. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Teman-teman dalam keadaan sehat, teman-teman dalam keadaan semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dan sesi tanya jawab bersama Ustazah Miftahul Jannah. Syukran katsir, jazakumullah khair Ustazah. Dan kita doakan agar Ustazah segera sehat ya, teman-teman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita tadi belum baca doa maulid. Ini lancar. Bentar. Tadi maulidnya apa, Kak? Maulid Syurbut Tuhur, Ustazah. Syurbut Tuhur, Masya Allah. Rencananya sih setelah malam ini baru mau mulai 40 malam lagi maulid ya ulam ya Ustazah. Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Tadi tinggal doanya susah ya? Tadi sampai mahalul qiyam. Sekarang baca doanya Ustazah. Doa. Oke. Insya Allah saya musyarakah baca doanya ya susah ya. Ya, kita baca doa dari kitab Syarabul Tahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم الشافعين أصلح لنا الأحوال جنبنا الرداء واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم ودفع شرور من اعتدى. يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في القول أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا. واقض لنا الحاجات 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 أجمعها وزيد يا واسع الإفضال منك محامدا. يختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمد فاجمعنا بطه أحمد فاجمعنا بطه أحمد. وبمقعد صدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل الشهداء. وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام الشهداء. وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام الشهداء. وأدم صلاتك والسلام عليه ما حب الصباب الريح أو فاتح باب الفتح أو حائر حدا. وآله وآل أهل طور والصحب الكرام التابعين بحبيبك الطهر كتادا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل جد أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه مداد كلماتي أصلحها بالقبوة أن القدس بالخصوص في صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين غير المغضوب. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Syukran katsir jazakumullah khair kepada Ustazah Miftahul Jannah dan segenap sahibul hidmah serta hadirin sekalian yang sudah menyempatkan hadir. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mewakili pihak sahibul hidmah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.